Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua dapat bertemu kembali dalam program Renungan Harian GKP Halim Perdana Kusuma. Saya merasa senang sekali bisa berjumpa dengan Ibu Bapak Saudara sekalian, karena itu kita hendak memulai hari ini dengan memahami firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan menganugerahkan kami keselamatan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Kami mohon Tuhan, kasih sayang-Mu menuntun kami di sepanjang hari ini, besok sampai selama-lamanya, untuk kami memulai kembali di dalam aktivitas. Dan karena itu kami mohon tuntunan kuasa-Mu melalui firman Allah yang hendak kami renungkan bersama. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan. Memberi kami hikmat untuk merenungkan firman Tuhan. Memberi kami kekuatan melakukan setiap kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini Mazmur 94 ayat 12 hingga ayat 15. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang Kau didik ya Tuhan, dan yang Kau ajari dari Taurat-Mu. Engkau akan menenangkan dia pada hari-hari malapetaka, sampai digali lubang untuk orang fasik. Sebab Tuhan tidak akan membuang umat-Nya, miliknya sendiri tidak akan ditinggalkannya. Sungguh, hukum akan tegak kembali sesuai dengan keadilan. Semua orang yang tulus hati akan mengikutinya. Demikian firman Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, tema kita merenungkan firman Tuhan ini, bahagia orang yang belajar dari Taurat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak dipungkiri bahwa kesulitan hidup tidak bisa dihindari. Bahkan berelasi dengan orang lain pun kita mengalami kesulitan-kesulitan. Bahkan tidak jarang secara terbuka orang memusuhi kita, menjadi lawan kita, dan kita kesulitan menghadapi situasi demi situasi yang tidak mudah. Saya mengajak kita untuk belajar dari Mazmur 94 ayat 12 sampai 15. Mazmur ini hendak mengingatkan kita bahwa kita berada di dunia ini untuk mencari kebahagiaan, bukan? Nah, kebahagiaan sejati ketika kita datang kepada Tuhan dengan tidak berorientasi pada harta, jabatan, kesenangan dunia, melainkan hidup yang belajar dan dibentuk oleh firman Tuhan atau Taurat Tuhan. Karena itu kalau kita perhatikan ayat yang kita baca, Mazmur ini mau mengatakan, pertama, kebahagiaan melalui didikan Tuhan. Ayat 12 jelas. Mazmur ini menyebut, berbahagialah orang yang Kau hajar ya Tuhan. Dididik Tuhan. Seringkali terasa berat, bahkan kadang menyakitkan, dengan berbagai tantangan, kesulitan yang kita hadapi, bahkan musuh. Namun justru melalui pengajaran dan teguran, melalui firman Tuhan dan kenyataan hidup, itulah kita dituntun, dipimpin menuju hidup yang benar. Tuhan mendidik kita bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membentuk dan menguatkan kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Karena itu berbahagialah ketika kita sadar
kita sedang dididik Tuhan melalui firman-Nya dan kenyataan-kenyataan hidup. Yang kedua, ayat 13 sebenarnya mau mengatakan bahwa kekuatan menghadapi hari-hari yang sulit. Kekuatan menghadapi hari-hari yang sulit. Kalau gitu, Pemasmur menyebut hari malapetaka. Hidup ini penuh dengan tantangan dan penderitaan. Kan? Namun orang yang belajar dari Taurat Tuhan, firman Tuhan, dia tidak mudah goyah menghadapi kesulitan-kesulitan di hari-hari yang sulit. Firman Tuhan ini kiranya menjadi penopang yang menenangkan hati, memberi harapan, dan membuat kita bertahan di tengah kesulitan-kesulitan. Yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat 14 dan 15 sebenarnya mau mengatakan tentang jaminan kesetiaan Allah. Allah menyertai, Allah membimbing, yang kita sering dengar istilah Immanuel, Allah beserta kita. Pemasmur menegaskan bahwa Tuhan tidak akan membuang umatnya. Keadilan Tuhan pada akhirnya akan ditegakkan. Orang yang tulus hati akan tetap dipelihara oleh. Inilah sumber kebahagiaan sejati. Kita aman di dalam kesetiaan Allah. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, melalui firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk terus giat membaca firman Allah, merenungkan, menaati firman Tuhan, karena dari situlah sumber kebahagiaan sejati, bukan dari hal-hal duniawi, bukan dari hal-hal kesenangan dunia, tetapi dari firman Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak menarik kita dari persoalan kesulitan. Tapi Tuhan memberi kita firman untuk kita dapat bertahan. Untuk dapat memiliki pengharapan. Untuk dapat menyatakan justru kasih Allah di tengah-tengah kesulitan. Jangan menghindar dari didikan atau teguran Tuhan. Karena ternyata didikannya adalah tanda kasih dan cara Allah memurnikan kehidupan kita dari berbagai keadaan di dunia ini. Dan ketika kita menghadapi hari-hari yang sulit, peganglah firman Tuhan, sebab Ia tidak pernah meninggalkan umatnya. Firman Tuhan itu adalah Kristus. Dialah yang menjadi manusia, diam di antara kita dan menyelamatkan kita. Semoga firman Tuhan hari ini memberi kekuatan bagi kita menghadapi hari-hari yang tidak mudah. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Untuk kami memiliki keberanian memasuki hari ini, besok sampai selama-lamanya. Kami mohon Tuhan menolong kami terus. Dan kami hendak menjadikan hari ini adalah hari Tuhan untuk kami terus berkarya yang terbaik di dalam pekerjaan-pekerjaan kami, menghidupi keluarga. Dan memohon rahmat Tuhan untuk kami dipakai, bahkan memohon rahmat-Mu buat saudara-saudara kami yang menderita, memerlukan pertolongan dari Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan, kiranya Tuhan mau sembuhkan. Mereka yang bimbang, kiranya Tuhan mau memberi kekuatan mereka, memberi pengharapan melalui firman Allah. Inilah kami semua ya Tuhan yang memohon, berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.